guru P3K, dan kita berharap guru-guru P3K ini cepat selesai semua permasalahannya. Tidak ada lagi misalnya ada kemarin juga ada dari dapil saya itu dari sekian formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerahnya nggak nyampe 10%. Nah itu jangan sampai terjadi, karena kita bukan bicara anggaran tetapi bagaimana tanggung jawab negara untuk mendidik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPR RI Komisi 10. Yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajarannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya bukan mengulang apa yang disampaikan oleh teman-teman, tetapi memang ini menjadi suatu hal yang harus menjadi catatan kita bersama. Salah satunya adalah berkenaan dengan guru P3K. Kita berharap guru P3K ini memang bisa ada waktu yang jelas kapan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan ini, karena kita ketahui bahwa tahun ini adalah tahun yang paling besar guru-guru yang akan pensiun. Tentunya guru-guru pensiun ini kita harap tidak terjadi kekosongan proses pengajaran. Oleh karena itu berkenaan dengan P3K ini harus bisa kita selesaikan dengan timeline yang jelas. Kemudian juga berkenaan dengan guru P3K yang tadinya kita lihat di data ini banyak sekali belum diusulkan untuk pengangkatannya oleh kepala daerah. Nah ini menjadi catatan kita bersama, kenapa kepala daerah itu tidak mengusulkan formasinya. Apakah karena kekhawatiran pemerintah daerah berkenaan dengan pembiayaan terhadap guru P3K. Oleh karena itu haruslah dilakukan koordinasi yang jelas, penyampaian yang jelas agar tidak ada lagi simpang siur berkenaan dengan tanggung jawab maupun juga tentang penggajian para guru P3K. Dan kita berharap guru-guru P3K ini cepat selesai semua permasalahannya. Tidak ada lagi misalnya ada kemarin juga ada dari dapil saya itu dari sekian formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerahnya nggak nyampe 10%. Nah itu jangan sampai terjadi, karena kita bukan bicara anggaran tetapi bagaimana tanggung jawab negara untuk mendidik anak-anak bangsa. Jika terjadi kekosongan, ini menjadi pembiayaran kepada kita agar tidak terjadi proses pendidikan yang baik. Nah ini menjadi catatan kepada kita semua. Kemudian juga saya melihat dari serapan anggaran ini banyak serapan yang belum optimal, seperti halnya di Dirjen Dikti maupun juga vokasi. Tentunya kita harus cepat mendorong serapan anggaran ini bisa optimal, karena kita ketahui bahwa bicara Dirjen Dikti, bicara Dirjen Vokasi ini sangat menentukan bagaimana lulusan yang diharapkan oleh bangsa dan negara hari ini. Mulai dari awal kita pemerintahan periode ini itu Pak Jokowi selalu menyampaikan berkenaan dengan optimalisasi pengembangan SDM. Oleh karena itu kita harus bisa mendorong terobosan-terobosan baru. Kita berharap SDM kita itu emang benar-benar bisa adaptif dan juga bisa berkontribusi yang cukup luar biasa di saat masa kemasan bangsa ini. Oleh karena itu ini penting kita dorong inovasi-inovasi baru. Kemudian juga kita berharap ada output maupun juga outcome yang luar biasa loncatannya, Mas Menteri. Di awal dulu kan kita dihadapkan dengan hasil visa, bagaimana kita bisa mendorong lompatan tersebut. Kemudian bagaimana kita dihadapkan dengan pengangguran yang cukup luar biasa di vokasi maupun juga sarjana, bagaimana kita bisa melompat dari permasalahan tersebut. Nah ini target-target capaian yang harus kita berjuang, karena memang masa depan bangsa sangat tergantung kepada Kemendikbud Ristek Dikti, karena kita menyiapkan SDM yang unggul, dan kita berharap masa depan bangsa dan negara kita bisa cemerlang dan masa kemasan bangsa benar-benar menjadi kebangkitan yang cukup luar biasa untuk bangsa dan negara kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenaan dengan hajat
harapan dari para guru P3K ini bisa cepat terrealisasi. Jangan sampai kebahagiaan mereka lulus P3K tetapi akhirnya tergantung-gantung gitu, nggak jelas, mau ke sekolah awal udah nggak terima, mau sekolah baru belum diangkat. Ini kan menjadi permasalahan, akhirnya timbul konflik di masyarakat. Suuzon, wah gurunya ini jangan-jangan kepala sekolah suuzonnya dengan pemerintah, kepala daerah suuzonnya kepada pemerintah pusat. Nah ini jangan lagi terjadi berkenaan dengan sistem pengangkatan guru P3K, karena mereka adalah pahlawan dan juga guru yang harus kita muliakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.